Intan buka kembali ya. Bu Intan rekam, sudah record. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah. Kita sambil nunggu teman-teman. Hari ini kita sudah ber-21. Malam ini alhamdulillah kita bisa bertemu, bisa jumpa meskipun secara virtual, kuliah daring. Bu Intan sangat bahagia karena bisa mendengar suara kalian, bisa melihat kamera meskipun dari jauh, tapi insya Allah ilmu yang kita share hari ini nyampe dan bermanfaat untuk kalian nantinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Bagi kalian yang sudah membaca atau mengintip learning Bu Intan, kalian sedikit banyak keliru ya Bu Intan men-share ini WhatsApp. Mohon ditunggu bentar. Intan stop share dulu ya, Intan ganti. Mungkin kalian sudah melihat apa ya Bu Intan mau menyampaikan apa sih hari ini? Apakah hari ini topik yang sama dengan kemarin ataukah hari ini topiknya berbeda? Kalau kalian melihat bisnis plan itu masuk ke dasar dari kewirausahaan. Jadi di RPS, di rencana pembelajaran semester kita kemarin, Bu Intan menyampaikan bahwa hari ini topik kedua kita akan memasuki ke dasar dari kewirausahaan. Nah, salah satunya adalah bisnis plan, langkah awal untuk memulai usaha, dasarnya. Bu akan slideshow. Teman-teman tadi pada bingung nggak ya link baru? Semoga enggak ya. Bu Intan sudah hapus di link lama tadi, sudah Bu Intan delete. Semoga aja mereka ini ya tahu untuk memperbarui ruangan ya, ruang yang baru. Nah, bisnis plan, langkah awal memulai usaha. Sebenarnya kalau kalian, coba kalian lihat gambar di yang Bu Intan tampilkan ini. Kira-kira dia jualan apaan sih? Ini sampingnya Bu Intan. Bakso. Boleh. Ada lagi. Bakwan. Ini tulisannya sih Bakwan Kawi Malang. Ya. Nah, terus kalian lihat ada berapa nih? 1, 2, 3, 5, 6, 7. 7. Saat kalian melihat ini semua, timbul enggak di perasaan kalian atau melihat di bayangan ya, bayangan aja. Kalian bayangin kalau semua orang ini berkumpul di sepanjang jalan, dia menjajakan komoditas atau barang yang sama atau produk yang sama. Jadi satu deret jalan ini ya, sepanjang jalan ini mereka menjual sama-sama bakwan. Nggak usah jauh-jauh deh, kalian pernah tahu Indomaret sama Alfamart ya, Bu Intan sebutkan merek. Indomaret sama Alfamart tuh tempatnya berdekatan nggak sih? Iya, Bu. Iya, berdekatan. Padahal kalau dipikir menjual barang-barang yang hampir sama kan, mereka sama minimarket. Nah, bisa bayangkan nggak kalau mereka ada persaingan? Pasti ya, ada persaingan di antara penjual dengan penjual yang lainnya. Kalau kalian bayangkan, kenapa ya mereka kok nggak ada di jalan mana gitu, atau Indomaret tuh di sebelah sendiri, terus terpencil sendiri, enggak, malah mereka berkumpul jadi satu, Indomaret sama Alfamart. Nah, justru malah ada persaingan usaha di sini membuat mereka berlomba-lomba untuk menawarkan sesuatu yang bagi konsumen tuh sesuatu yang apa ya, yang memutar otak supaya konsumen datang, gitu ya. Bu Intan mau ngomong agak belibet sedikit. Jadi gimana caranya
si bapak-bapak yang penjual bakwan Kawi Malang ini itu mencari cara supaya ini loh produkku lebih dipilih oleh masyarakat dibandingkan dengan saingan-sainganku ini. Upayanya apa? Katakanlah Alfamart sama Indomaret mungkin mereka punya cara mempromosikan masing-masing. Misalnya, oh pembelian 50.000 Bu dapat Bu Intan kan sering ya belanja di sana. Kalian juga beli jajan atau disuruh Bapak Ibu untuk membeli sesuatu di sana. Nah, ini pembelian lebih dari 50 dapat ini Bu, bisa menembus murah. Nah, kayak gitu-gitu. Itu cara cara ini penjual untuk menarik pembeli supaya mereka datang gitu, lebih memilih Indo atau Alfa salah satu. Nah gitu ya, jadi malah justru peluang itu menjadi sebuah apa ya, kayak kita lomba-lomba untuk gimana nih supaya dagangan gue bisa laku di pasaran atau lebih laku dibandingkan sebelah. Oke, kembali lagi ke bisnis plan ya. Kenapa, apa hubungannya Bu Intan kok bicara masalah ini dengan bisnis plan? Sebelumnya, peluang usaha itu kita harus pinter-pinter ngebaca peluang usaha yang akan kita bangun atau yang akan kita rintis. Dengan cara apa? Kita mengidentifikasi peluang usaha yang baru. Nah, peluang usaha baru itu jadi trendsetter ya, bukan follower lagi. Kita membuka peluang usaha yang mungkin lain daripada yang lain. Pertama, menentukan jenis usaha yang akan kita lakukan atau kita ngambil peluang usaha apa sih yang paling populer sekarang atau yang paling diminati anak-anak muda. Nah, peluang usaha adalah suatu bidang kebutuhan pembeli. Jadi Bu Intan ulangi, peluang usaha itu kebutuhan pembeli. Bukan penjualnya ya, jadi pembelinya. Di mana seorang wirausahawan itu dapat mengelola usaha di bidang tersebut secara menguntungkan. Jadi bukan kebutuhan penjual, no, tapi itu kebutuhan pembeli. Apa yang kalian baca adalah, atau peluang yang kalian ambil adalah kalian pandai untuk melihat atau memandang, oh yang dibutuhkan pembeli itu sekarang ini loh, kuliner nih. Banyak anak-anak yang nongkrong nih sambil wifi-an gitu. Misalnya seperti itu. Jadi kita ngebaca peluang usaha dari sudut pandang pembeli. Terus paragraf ketiga, membaca peluang pasar merupakan hal yang esensial, wajib hukumnya. Jadi membaca peluang itu wajib hukumnya bagi seorang wirausahawan karena merupakan fondasi dari sebuah bisnis. Maka dari itu penting sekali ya kita pandai untuk membaca peluang. Itu wajib ain hukumnya. Nah, berikut ini ada beberapa hal nih penting yang dilakukan untuk menangkap peluang. Di e-learning Bu Intan tulis di situ sama seperti ini. Kita nangkepnya gimana sih? Nggak pakai tangan. Tidak pakai tangan nangkepnya, bukan bola yang kita tangkap, tapi ada ini ya, ada peribahasa menangkap bola gitu ya. Jadi kita peluang usaha itu harus kita tangkap. Nah, itu ibaratnya. Tapi caranya menangkapnya adalah kita melihat, mendengar, membaca, menulis. Ya, kita melihat dulu nih. Melihat maksudnya apa Bu Intan? Melihat di sini adalah kita tuh melihat apa yang jadi masalah sekarang ya. Dari fenomena-fenomena yang ada di sekitar kita tuh apa sih yang jadi masalah? Contoh kecil. Di sepanjang jalan rumah kalian sulit sekali ditemukan, atau di sebuah desa ya, sulit sekali ditemukan toko baju. Padahal kita udah mau, misalnya ada mau Lebaran, Ramadan kan, terus Lebaran, sampai-sampai itu ada yang mengatakan bahwa biaya transportasi untuk membeli baju itu lebih mahal daripada bajunya itu sendiri.
Ya, karena saking jauhnya kalian pernah nggak ke desa? Kalau ke desa kan untuk menuju kota itu jauh sekali. Kita harus naik angkot, harus naik bis. Jujur Bu Intan memang orang desa ya, jadi untuk menempuh misalnya dari rumah eh, orang tua Bu Intan ke kota itu cukup menggunakan transportasi. Ya, kita pakai uang bensin yang lebih banyak dibandingkan dengan harga baju kita. Nah, kita melihat masalah. Jadi kita aware sama masalah yang ada di sekeliling kita. Fenomena-fenomena apa yang ada di sekitar kita atau isu apa yang mungkin mengganggu saking jauhnya sehingga kita harus itu. Setelah kalian melihat, kita mendengar di sini memiliki tujuan agar kita mengenal lebih dekat dengan konsumen. Kita mendengar tuh gini, apa sih masalah kamu ini loh, misalnya ada yang cerita ya ibu-ibu, ini loh Mbak, apa jauh sekali antara toko pakaian yang ada di kota itu jauh sekali, makanya ingin adanya rasanya ada toko yang bisa menjual pakaian. Lebih dekat, kita udah mendengar kesah ya dari masyarakat. Terus yang ketiga kita baca perlahan tentang apa yang telah kita lihat dan dengar. Kalau kita udah lihat, see everything, listen, kemudian kita read, kita membaca apa Bu Intan? Kita membacanya adalah di sepanjang desa ini, sepanjang lingkungan desa ini atau satu kecamatan itu terdiri atas remaja usia di antara 16 sampai 20 tahun. Jadi kalau kita udah membaca, berarti kita harus menjual pakaian-pakaian yang mungkin update kayak kaos-kaos oblong yang disukai anak muda, kemudian pakai jeans, terus kita mungkin menjual pakaian-pakaian muslim yang dengan warna-warna yang update. Sekarang kan lagi in warna neon, stabilo mungkin dengan umur yang disesuaikan dengan konsumen. Konsumen di daerah kita ini adalah usia 16 sampai 20 tahun. Kita ngebaca itu. Nah, setelah itu, kalau sudah kalian ngebaca, kita nulis. Ngapain Bu nulis Bu? Kan udah ngebaca. Udah ngapain nulis-nulis itu adalah kita bikin proposal kecil-kecilan. Sketsa kasar lah gitu ya. Catatan yang tertuang dalam sebuah tulisan. Kita jadi tahu tolok ukur atau pegangan yang akan menuntun kita saat kita itu benar-benar terjun atau mengaplikasikan di lapangan nanti. Sehingga kita nggak bingung tujuan kita apa, kemudian pegangan kita apa, yang menuntun kita apa, ya dari catatan-catatan yang kita tulis itu. Kalau sudah kita bikin mini konsep dalam bentuk tulisan, baru kita aplikasikan pelan-pelan. Nah, caranya supaya sumbernya nih ya, beberapa sumber untuk menemukan peluang atau ide itu gimana? Pertama kalian lihat dulu hobi kalian apa, atau kalian minatnya kemana. Misalnya Bu Intan hobi makan, berarti minat Bu Intan adalah ingin usaha kuliner aja, tapi kuliner-kuliner yang mungkin beda dari yang lain. Apa ya? Contohnya aja mungkin kuliner dari khasnya Bu Intan, Madiun. Bu Intan orang Madiun sehingga ingin menjual sesuatu yang beda dari yang lain. Yaitu makanan khasnya Madiun. Terus ada lagi beberapa sumber dari keterampilan atau pengalaman. Kalian pernah ada atau kerja di perusahaan clothing atau tekstil, sehingga kalian punya pengalaman, punya keterampilan di bidang tekstil, atau kalian tahu caranya kain apa yang lagi diminati atau lagi in sekarang diminati anak-anak muda masyarakat. Tuh.
Terus waralaba, ini kita selain ini ya, kita udah masuk ke keuntungan, kita masuk ke laba. Oke, berarti nanti akan Bu Intan jelaskan masalah gimana caranya untuk memulai itu dengan modal. Modalnya gimana caranya untuk ngambil. Waralaba, media massa, koran, majalah, TV, internet. Dari media massa itu kalian bisa mempromosikan apa yang menjadi produk kalian. Bisa lewat koran, bisa lewat majalah. Nah, lebih gampang adalah dari internet, terutama Instagram ya. Nah, pameran. Pameran mungkin kalian mengikuti beberapa bazar yang ada di pusat perbelanjaan. Bisa juga kalian mensurvei, ada beberapa kuesioner yang kalian bagikan dan kalian mensurvei di salah satu lingkungan. Kalian menerima sumbernya dari keluhan-keluhan masyarakat yang tadi Bu Intan di awal slide tadi ada mendengar, melihat tadi ya. Nah, curah pendapat maksudnya adalah kalian mencurahkan apa yang curahan dari atau pendapat dari orang lain. Plus satu lagi sumbernya adalah kreativitas. Kenapa ini Ricky? Silakan. Mau ini? Ada yang ditanyakan, Rick? Atau Kepencet Bu, maaf. Oh iya. Oke, nggak apa-apa, Rick. Kenapa Ricky spaghetti? Apakah kamu suka sekali dengan spaghetti, Rick? Ini email lama Bu, maaf. Oke, HP yang satunya lobet. iya, nggak apa-apa, Ricky. It's okay, nggak apa-apa. Bu Intan bercanda kok. Nah, kita lanjut lagi ya, teman-teman. Kalau udah sumbernya tahu, Bu Intan mulai ke pengertian bisnis plan. Wirausaha itu dimulai dengan planning dulu, rencana dulu. Sebelum rencana niat dulu, niat, ada kemauan, ada keinginan. Nah, kalau udah mau, baru setelah itu punya rencana atau planning. Nah, rencana tersebut akan disertai dengan ide, inovasi, kreativitas dari wirausahawan itu. Nah, kalian melihat kalau dari kalian bekerja di sebuah perusahaan, pasti ada dua kemungkinan. Kerja nggak hanya di perusahaan deh, di kampus ngerjakan tugas ya, ngerjakan tugas atau pekerjaan yang kita tekuni saat ini, ada dua kemungkinan yaitu berhasil, sukses, atau gagal, failed. Ya, bukan begitu? Jadi di antara dua itu harus siap kita menerima bahwa oke, aku kalau berhasil kita mungkin siap, tapi kalau gagal kita mau tidak mau harus memikirkan rencana kembali, kita muter otak gimana ya caranya biar aku nggak gagal kedua kalinya. Tampaknya wirausaha itu cenderung melaksanakan kegiatan trial dan error ya, atau coba-coba dulu. Nah, seandainya usaha yang dilakukan failed, nah kita beralih nih, oh berarti gue gagal di usaha kuliner. Mungkin kita cari di usaha yang lain yang mungkin kita tekuni sama. Para wirausahawan baru di negara kita tuh kebanyakan menyimpan rencana perusahaan itu di dalam pikiran. Kita hanya main pemikiran aja. Oke, aku akan berinovasi seperti ini. Tapi pada saat disuruh untuk merealisasikan dan mengaplikasikan itu susah gitu. Nah, kita bukan berarti kalau Bu Intan kok ngajarkannya rencana Bu, bisnis plan, padahal itu merencanakan kan kita belum tentu untuk bisa mengaplikasikan. Benar, kita baru merencanakan, tapi bisnis plan ini tidak hanya di pikiran saja, tapi harus punya catatan-catatan yang Bu Intan berikan tadi di atas, bahwa catatan tertulis atau sketsa yang kasar itu tadi kita ikuti dengan pelaksanaannya.
rencana bisnis itu apa sih sebenarnya? Dokumen, ya. Rencana tuh bukan hanya di pikiran, tapi dokumen, sebuah dokumen yang harus dipersiapkan sebelum kalian melaksanakan kegiatan bisnis. Walaupun bisnis mungkin kalian beragam ya, ada yang produk atau jasa yang diberikan. Nah, itu semua rencana itu bukan planning yang ada di pikiran, tetapi dokumen yang harus kalian persiapkan sebelum kalian melaksanakan kegiatan bisnis. Nah, setiap rencana bisnis itu punya elemen. Elemennya apa? Elemennya adalah kita bikin deskripsi bisnis kita. Misalnya, oh aku mau bikin usaha warung nasi kucing deh, atau apa warung apa ya? Kalau di Bu Intan kan lama di Solo, karena Bu Intan S1 dan S2 di Solo di 11 Maret. Kalau kalian ada keluarga di Solo, pasti dong kalian pernah cangkrukan di pokwe atau makanan yang jupuk dewe itu, atau kalian pernah cangkruan di apa ya yang jual macam-macam lauk dan ada sunduannya itu biasanya di pinggir jalan. Nah, kayak gitu-gitu. Jadi ada deskripsi bisnis kalian, mendeskripsikan kalian mau bisnis makanan yang seperti apa. Kalau Bu Intan jujur senang yang seperti itu, sederhana, pas di kantong para mahasiswa, ya kan, anak-anak kos. Terus yang kedua juga pasti habis karena jumlahnya nggak terlalu banyak. Jadi yang dia jual itu kayak nasi kucing, kemudian ada kayak apa namanya sunduan kerang itu, terus ada sunduan telur puyuh kayak gitu-gitu. Terus minumannya juga ada yang beras kencur. Kalau di Solo kan enak tuh kayak gitu. Jadi banyak banyak warung kalau di belakang UNS atau belakang kampusnya Bu Intan dulu saat kuliah di 11 Maret itu banyak menjajakan itu. Warungnya nggak seberapa bagus, remang sih, tapi banyak rame di situ. Anak-anak itu pada nyangkruk di situ. Mungkin dari deskripsi bisnis itu udah jadi barang dan jasanya. Bahkan kita malah dapat misalnya aja dari luar kita bisa membuka peluang usaha bagi orang lain. Contohnya aja, oke, yang bikin nasi kucing atau nasi gudegnya itu dititipkan dari anak mahasiswa mana gitu, dititipkan di warung situ. Jadi kita dititipkan barang-barang yang dari dititipkan itu nanti kita jual. Nah, tapi ingat bahwa dari proses itu harus kita perjanjian. Kita jangan sampai merugi ya. Nanti ada hitungannya kok. Tenang, Bu Intan akan sampaikan hitungannya setelah dianalisis pasar nanti. Nah, setelah analisis pasar, kita adakan rencana pemasaran, rencana produksi, sama baru kita masuk ke analisis keuangan. Nah, terus bisnis plan itu tadi udah Bu Intan jelaskan bahwa bisnis plan itu dokumen tertulis yang disiapkan oleh wirausaha yang menggambarkan semua unsur-unsur yang relevan. Ya, unsur-unsur yang relevan, baik itu internal maupun eksternal mengenai suatu usaha. Jadi kalau nggak relevan, sebaiknya kita buang jauh-jauh ya. Kita siapkan adalah yang unsur-unsur yang relevan. Mungkin kita lihat, baca, dari kita mendengarkan itu tadi yang relevan. Nah, bisnis plan umumnya dalam bentuk perencanaan terpadu yang menyangkut pemasaran, permodalan, produksi, dan satu lagi SDM atau sumber daya manusia. Kita nggak mungkin memperkerjakan nantinya, kita nggak mungkin sendirian nih jualan. Kita pastinya kalau udah gede, bisnis kita lancar, kita memperkerjakan beberapa orang yang menjadi kepercayaan kita. Nah, maka dari itu kita harus tahu sumber daya manusianya sehingga malah menguntungkan bagi kita. Jadi tidak menjatuhkan. Rencana usaha harus dibuat tertulis sehingga dapat dijadikan sebagai rujukan dan pedoman untuk menjaga agar kegiatan bisnis itu terarah, fokus pada pencapaian tujuan.
Nah, kalau udah nyusun rencana, bisnis plan, kalian tulis, ya kan? Nanti kalian tuangkan dalam tulisan itu, baru kita mulai membuka usaha yang akan kalian pilih. Tempatnya di mana ya? Terus konsumennya siapa aja? Berapa kebutuhan modalnya, dan berapa perkiraan tentang keuntungan yang akan kalian peroleh. Balik modal nggak ya kira-kira gue? Kira-kira balik modal dalam 2 tahun atau 3 tahun ya. Semoga aja bisa balik secepatnya. Nah itu, kita harus perhitungkan itu. Manfaat yang bisa diperoleh dari perencanaan bisnis adalah bisa digunakan sebagai pedoman atau alat untuk mengetahui apakah kegiatan bisnis yang akan kita jalankan itu memungkinkan dan memiliki kelayakan untuk dijalankan dalam kurun waktu yang tidak sebentar. Kita kan pengennya bisnis kita berjalan lebih dari setahun, lebih dari 2 tahun, bahkan lama ya. Maka dari itu kita jalankan, layak nggak bisnis gue ini eh, layak nggak sih disebarkan atau dipromosikan. Nah, yang dibutuhkan untuk mewujudkan serta dapat dijadikan alat pengawasan, ada beberapa tujuan kenapa kok perlu diawasi. Ya, kita harus punya pedoman dalam menjalankan usaha itu. Misalnya pedomannya adalah aturan-aturan yang kita bikin sendiri. Contoh, oke, pedomannya adalah kita tidak menjual barang-barang yang dilarang agama. Contoh, mungkin minuman keras. Atau kita nggak menjual makanan-makanan yang haram, misalnya. Terus kita buka sampai jam 12 malam, misalnya. Itu pedoman-pedoman yang kalian bikin sendiri sama teman-teman nantinya joinan untuk di usaha kalian nanti. Terus yang kedua, yang B, digunakan untuk meyakinkan pihak-pihak yang akan memberikan dukungan pendanaan. Kalian kan pasti butuh modal. Ada pihak-pihak yang akan memberikan dukungan pendanaan ke kalian. Katakanlah kalian pinjem bank, misalnya ya, pinjem bank misalnya. Kalian harus memberikan atau punya sponsor, mungkin sponsor dari mana gitu. Memberikan dukungan pendanaan itu dasarnya adalah ini loh dokumen saya, atau ini loh dokumen perencanaan saya yang merupakan pedoman dari usaha yang meyakinkan pihak-pihak tersebut. Coba kalian lihat di sini, pihak-pihaknya siapa aja sih? Nah, sebelumnya, alasan penting mengapa orang harus menyusun perencanaan usaha. Yang pertama, untuk menunjukkan bahwa bisnis ini layak dan menguntungkan nggak sih? Yang kedua, untuk mendapatkan pembiayaan bank. Iya, kalau nantinya modal kalian dapatkan dari bank. Misalnya ya, jadi intinya adalah pembiayaan dari pihak yang memodali kita. Terus yang ketiga, untuk mendapatkan dana investasi. Ya, kita nggak selamanya untuk ini ya, kita dapat terus kita gunakan lagi, tapi digunakan kalau udah lebih, modal kita udah balik, kita lebih, oke, kita gunakan untuk investasi. Mungkin kita buka cabang di mana, atau kita mungkin punya selain cabang, produk kita isi di dalam mana, di toko mana lagi. Jadi itu investasi yang bisa memperbesar penjualan kalian atau hasil keuntungan kalian. Untuk mengatur dengan siapa harus bekerja sama, kalian tidak boleh sembarangan memilih. Kita harus tahu dulu siapa yang akan kita ajak untuk kerjasama. Jangan sampai nanti saat kalian sudah berjalan berjaya, ada beberapa oknum atau beberapa orang yang tidak sesuai dengan atau di luar, melenceng dari konteks atau kontrak kita di awal, sehingga kalian harus benar-benar memikirkan siapa sih orang yang akan kita ajak untuk bekerja sama. Nah, untuk menarik tenaga kerja inti. Jadi kalau kalian itu usahanya udah layak, sudah baik, sudah berjalan, pasti nanti akan ngikut tenaga-tenaga kerja yang ikut ke kalian adalah tenaga kerja yang bermutu atau berkualitas. Nah,
Nih, Bu Intan satu persatu sudah sampaikan. Ini mungkin bisa kalian pahami ya. Satu kan untuk menunjukkan bahwa bisnis ini layak. Gimana Bu caranya supaya kita tahu bahwa ini tuh layak atau berhasil? Nah, caranya adalah kita harus ini punya semacam cara untuk meyakinkan orang lain. Ibu kalau beli produk saya atau hasil saya ini nggak akan mengecewakan gitu ya. Dengan apa? Dengan kualitas. Oh, kalau udah kualitas berarti udah layak. Atau dari beberapa tadi sumber-sumber yang di atas tadi Bu Intan sampaikan ya, bahwa ada konsumen, dari keluhan-keluhan konsumen itu kita backup atau kita recover sehingga produknya sesuai dengan apa yang konsumen inginkan. Nah, kalau udah layak, oke, kita jalan terus. Yang kedua, untuk mendapatkan pembiayaan bank. Nah, kalau kita pakai modal bank, oke, ya. Kemudian di sini mencontohkan adalah bank karena memudahkan kita untuk mencari tapi khawatirnya adalah bank itu ada kalanya riba. Nah, supaya kita tidak masuk atau terjerumus ke arah riba itu, sebaiknya adalah kita semacam bikin tim, ya, non bank nih ya, non bank. Kalau bank silahkan, bank itu mungkin kalian pendapatnya beda-beda. Ada juga beberapa orang yang memikirkan bahwa bank itu riba. Jadi kita semacam ada kayak tim atau kerjasama yang kita joinan yuk, bareng-bareng nih, orang berlima atau bertiga, kita modali bareng-bareng dari uang saku kita, dan kita mulai usaha kita. Tapi ingat, kalian harus tahu orang yang akan kita ajak kerjasama nih seperti apa. Nah, saat kalian sudah dapat bantuan kerjasama pihak tersebut ya dalam perencanaan usaha, itu kita adakan laporan kayak dokumen-dokumen yang isinya aspek keuangan, aspek pemasaran, dan akan memudahkan kalian untuk mendapatkan dukungan. Next, untuk mendapatkan dana investasi. Tadi ya, kalau udah berjaya, udah berjalan, ada pihak-pihak yang potensi untuk pemenuhan investasi usaha kita, kita mungkin bikin cabang atau bikin franchise yang sifatnya kita nggak hanya di satu tempat aja, kita coba buka yang lain dan kita punya income dari lainnya. Kita jadikan investasi. 4 untuk mengatur dengan siapa harus bekerja sama. Ini kayaknya udah siap ya untuk mendapatkan kontrak yang besar. Nah, kalau udah kontraknya dapat, kita udah dikerjakan, oke, di situ perusahaan Anda akan berjalan. Aulia, kamu ngapain? Kamu mainan ya? Oke, nggak apa-apa. Kayaknya Aulia udah capek nih mendengarkan Bu Intan ya. Ini udah selesai kok, Nak. Iya. Aulia, ada beberapa lagi, ada 6 untuk menarik tenaga kerja inti. Hati-hati ya, kalau nanti kalian menarik tenaga kerja harus yang orangnya seperti apa. Jangan sampai orang tersebut nantinya akan menjadi malah justru menjerumuskan ke perusahaan Anda yang sudah berdiri malah menjadi goyah lagi, ya, atau dipengaruhi ya. Jadi sehingga harus hati-hati untuk memotivasi dan fokus. Kalau udah termotivasi, kita fokus ke perencanaan, ke dokumen yang kita bikin, masing-masing personel juga sudah diberikan penjelasan, sama-sama tahu tujuannya apa, sasarannya apa, udah deh jalan. Komponen itu berpijak pada arah yang benar. Nah, itu tadi teman-teman